Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-18. Dalam podcast kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang dari tentang konten YouTube kami, beberapa YouTube kami, konten Instagram kami yang yang banyak jadi perhatian. Ada pertanyaan tentang EIPO, tentang efek dari pelaksanaan EIPO terhadap pergerakan harga saham pergerakan bandar di saham IPO tersebut. Juga ada pertanyaan tentang right issue BRI, juga pertanyaan tentang pro kontra setuju tidaknya cryptocurrency itu disebut uang palsu. Dan ada banyak argumen yang masuk. Saya akan coba jawab supaya bisa diklarifikasi kenapa saya menganggap cryptocurrency itu uang palsu. Dan mungkin Anda juga bisa menilai sendiri apakah Anda setuju disebut uang palsu atau memang simply uang digital yang nggak ada penjelasan bahwa uang digital palsu seperti itu. Dan juga tentunya akan menjawab saya akan membahas beberapa komentar tentang post saya Rest in Peace Value Investing, di mana sepertinya post tersebut disalahpahamkan oleh banyak calon value investor yang punya cita-cita jadi the next Warren Buffett, the next Lo Keng Hong gitu. Jadi banyak yang bingung apa benar nih value investing udah di-discontinue sama bandar sehingga tidak bisa dipakai lagi atau memang masih ada harapan dan lain-lain. Itu juga saya akan bahas. Oke, itu aja pembahasan. Kurang lebih itu yang akan kita bahas. Mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama dari MEP Indonesia. Malam Parga, saya sudah mengikuti kelas Bapak belajar saham dari nol dan hampir semua podcast Bapak. Konsep bandarmologi sudah saya pahami, tapi saya tidak mengerti mengenai pergerakan saham IPO ARCI dan MASB. Kalau saya lihat pada Lucy di hari kedua hampir semua barang bandar sudah ditransaksikan. Bagaimana dengan MASB dan ARCI? Apakah karena melalui IPO sehingga kepemilikan retail banyak dari bandar sehingga bandar malas untuk menggorengnya? Bahkan saham dibawa turun dulu agar bandar bisa serok di bawah untuk digoreng lagi. Mohon untuk dibahas agar bisa lebih siap untuk mengikuti next IPO. Terima kasih. Ini salah satu pertanyaan yang paling banyak di-like. Mungkin pertama, jadi untuk di sini dikatakan kalau saya lihat pada Lucy di hari kedua hampir semua barang bandar sudah ditransaksikan. Ya, pertama karena Lucy memang hanya nightclub kecil ya, dengan saya ingat saya nilai asetnya juga cuma berapa ya, 3M atau berapa kayak gitu ya. Jadi nilai asetnya pun nggak besar, jadi nggak butuh waktu lama tentunya untuk mencairkan aset itu, mencairkan sahamnya untuk ditukarkan sama uang investor retail. Jadi wajar dia digoreng sebentar, udah itu ARB berjilid-jilid dan sahamnya mungkin sudah di retail semua, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu asumsinya. Kenapa? Jadi Anda harus pikir dulu, pertimbangkan juga size IPO-nya berapa besar. Kalau soal EIPO itu kan memberi kesempatan investor retail masuk ke saham tersebut sebelum sahamnya IPO. Investor retail pengen masuk karena selama ini mereka ngelihat saham diarahkan berjilid-jilid dan dia nggak punya. Saham DCI waktu itu berapa? 14 hari berturut-turut auto reject atas setelah IPO, orang nggak punya, jadi cuma gigit jari. Sialan nih saham terus naik kayak gitu kan. Terus naik, tapi nggak punya. Kayak gitu. Jadi ketika EIPO dibuka, orang ngira, wah kalau gue udah punya sebelum IPO, pas arah berjilid-jilid, untung dong kita. Kita akan untung seperti itu. Itu pertimbangannya. Cuma tentunya kita juga harus mengerti bahwa ya bukan seperti itu konsep ini. Bandar nggak meng-IPO-kan suatu saham untuk memberikan Anda keuntungan dengan arah berjilid-jilid. Jadi tentunya wajar kalau sahamnya sudah banyak dipegang retail, bandar nggak mau auto reject ataskan lagi.
Karena ya memang gitu kan. Ya, kalau udah di retail ya nggak naik, ya turun lah harganya. Kalau cuma di bandar, maka akan naik sesuka bandar. Meskipun bandar bebas, bukan berarti bandar ada di market untuk menyebar kebaikan, keuntungan buat semua investor retail seperti Anda, kan nggak juga. Kayak gitu. Jadi itu alasannya ya kalau sudah di retail tentunya bandar akan malas untuk menaikkan harganya kayak gitu. Karena ya salah satu alasan kenapa bandar meng-auto-reject ataskan berjilid-jilid adalah alasannya supaya investor retail tertarik sama saham itu, kayak Lucy tertarik beli, pasang antrian beli, baru diserap uang retail ditukar saham Lucy. Kalau Lucy hari pertama auto-reject bawah dan retail-retail nggak punya, nggak ada yang mau beli. Wah, ngeri banget nih saham. Hari pertama udah ARB. Jadi hari pertama arah, hari kedua arah, orang beli, orang ngantri beli, baru uang yang dipakai beli buat ngantri itu diambil sama bandarnya, retailnya dikasih saham Lucy. Kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi bahkan saham dibawa turun dulu agar bisa serok di bawah, baru digoreng lagi. Ya. Kalau dibawa turun bisa dipahami, tapi serok di bawah baru digoreng lagi itu sudah tergantung niat bandarnya ya. Tapi tentunya kalau memang retailnya banyak banget yang yang siap cut loss di harga rugi cukup besar, saya rasa bandarnya pun akan tertarik untuk menggoreng. Cuma nggak harus, karena kalau udah laku ya mungkin dia pikir ya udah biarkan saja. Seperti itu. Jadi ya itu salah satu yang harus Anda pahami tentang IPO. Jadi ya saham yang akan dinaikkan berjilid-jilid itu kalau saham yang tidak dimiliki retail. Kalau retail punya, retail nggak bisa naikin berjilid-jilid, bandar juga nggak mau menaikkan berjilid-jilid, karena artinya retailnya jadi untung. Mereka bekerja keras ngeluarin duit untuk menguntungkan retail, kan malas ya. Mereka kan pengen menguntungkan dirinya sendiri. Lagian kalau mau diarahkan berjilid-jilid, kenapa Anda dikasih? Ya nanti Anda dikasih aja pas sudah terbang. Kayak gitu. Ngapain ngasih Anda DCI di 400 kalau memang niatnya mau dibawa ke 60.000. Dan 60.000 aja Anda beli. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih gambaran simpelnya. Sebenarnya IPO ini sesuatu yang sangat kompleks. Analisa IPO secara mendalam itu kompleks, cuman ini yang garis besarnya yang kurang lebih mudah-mudahan bisa membantu. Di workshop Bandarmologi pun bahkan kami buat workshop Bandarmologi IPO. Itu saran kami buat yang ikut Bandarmologi baru go to the next level di Bandarmologi IPO untuk menganalisa saham IPO, karena untuk melihat peluangnya banyak. Cuma IPO, kalau membahas tentang IPO kurang lebih itu pembahasannya. Semangat buat istri Pak Arga, semoga cepat sembuh, sehat. Pak Arga jangan berhenti buat podcast. Thank you. Ini juga get well soon dan lain-lain. Thank you. Kondisi istri saya sudah jauh lebih baik. Saya sendiri masih isoman sebenarnya, cuma ya kondisinya udah jauh lebih baik. Tadi udah PCR, mudah-mudahan hasilnya bagus sehingga udah bisa berhenti isoman. Tapi ya so far sih nggak ada sesuatu yang berarti lah, sesuatu yang mengkhawatirkan. Makasih untuk doanya. Mudah-mudahan minggu depan kita berdua udah bisa beraktivitas normal lagi. Minggu ini maksudnya. Oke, thank you. Pak Arga, mau tanya strategi dalam menghadapi right issue BRI gimana ya? Apakah tebus atau jual? Terima kasih. Ini ada sedikit pembahasan singkat mungkin karena ada beberapa nanya. Pemerintah selaku pemegang saham ini tentang right issue BRI, kalau nggak salah dia mau RUPS tanggal 22 Juli, jadi resminya kapan right issue itu akan ditentukan 22 Juli, artinya masih hampir sebulan lagi mungkin right issue-nya. Jadi untuk apa ya? Untuk secara bandarmologi Anda nggak bisa memutuskan sekarang mau beli atau enggak. Indikasi secara bandarmologi atau secara foreign flow itu baru bisa dilihat 1-2 minggu menjelang hari right issue. Menjelang cum date-nya. Jadi kan di cum date itulah baru diputuskan siapa yang akan punya dapat right, boleh membeli right issue-nya BRI, siapa yang nggak boleh. Jadi kita lihat pergerakan asing,
pergerakan bandar menjelang seminggu atau 2 minggu menjelang right issue, itu strateginya secara bandarmologi. Kalau Anda bertanya sebulan terakhir ini ya belum banyak yang bisa. Ini kalau pertanyaannya mau ditebus atau enggak. Cuma ada beberapa hal menarik juga tentang tentang right issue ini, karena right issue ini rencananya dipakai, kalau saya nggak salah ini dipakai untuk ini pegadaian, untuk mengakuisisi pegadaian dan PNM yang tadinya milik negara. Jadi niatnya pegadaian itu milik negara, 99%-nya milik anggaplah perusahaan milik negara, mau dibeli sama BRI. Seperti salah satu sekuritas dibeli sama BRI. Kayak gitu. Jadi ya sepertinya banyak yang memang di Kementerian BUMN sekarang memang arahnya seperti itu. Jadi mau ditransfer ke ini, milik negara ini mau ditransfer ke BRI. Untuk dibeli sama BRI, karena BRI adalah perusahaan publik, itu butuh uang. Uangnya katanya pemerintah selaku pemegang saham pengendali akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya melalui mekanisme in-bank atas saham milik negara. Jadi kurang lebih negara nyuntik uang untuk dikasihkan ke negara lagi. Jadi kalau negara sih ya dikasihkan ke negara dipakai beliin pegadaian dan PNM. Jadi negara sih ya keluarin dari saku kiri, masukin saku kanan. Situ oke. Jadi negara sih ya negara yang nggak akan membebani APBN, cuma pindah saku doang. Kayak gitu. Adapun bagaimana mekanisme right issue berasal dari porsi publik akan disetorkan kepada perseroan dalam bentuk tunai. Dan bagi pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam rencana right issue akan terkena delusi kepemilikan saham sebanyak-banyaknya 18,8% dari porsi kepemilikannya. Yang menarik adalah setelah berita ini keluar, saham BRI langsung dibanting oleh asing. Kayak gitu. Itu saya tadinya mau buat video, cuma waktu itu saya lagi sibuk atau lagi apa, jadi saya nggak bahas, jadi saya bahas singkat aja. Jadi setelah berita ini keluar, berita right issue itu keluar, maka saham BRI langsung dibanting oleh asing, padahal sebelumnya diakumulasi. Kenapa? Karena ya right issue ini adalah salah satu istilah upaya atau langkah yang dilakukan negara untuk malakin investor asing pemilik BRI. Karena right issue yang berasal dari publik disetorkan kepada perseroan dalam bentuk tunai. Jadi intinya semua pemegang saham negara kan pemilik mayoritas BRI. Negara ngasih duit sejumlah nilai right issue dipakai beliin pegadaian senilai right issue. Jadi dari saku kiri negara ngeluarin duit untuk beli perusahaan milik negara sendiri. Jadi negara nggak beban. Cuma pemegang saham publik asing dan lokal itu harus ngeluarin duit, beli right issue-nya untuk disetorkan untuk kas perseroan. Jadi ini langkah yang pintar dari Kementerian BUMN. Jadi daripada negara harus nyuntik, mungkin nanti pandemik panjang dan lain-lain, untuk kestabilan butuh modal lebih. Jadi asing dan lokal lah yang diminta duitnya untuk menyuntik saham, menyuntik BRI. Negara nggak keluar duit karena cuma yang bagian negara dipakai beli pegadaian dan PNM. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau saya nggak tahu detail membaca ini, cuma yang dari berita-berita yang saya baca itu yang saya pahami. Kalau ada yang mungkin ada yang salah, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi ya mungkin asing nggak suka. Asing nggak suka karena asing nggak suka dipalakin kayak gini. Kayak gitu. Duitnya daripada ini mending dipakai goreng sama asing kan. Itu kan berapa puluh triliun atau berapa ratus triliun mungkin nilai kepemilikan asing atau uang yang harus disetor asing untuk proses right issue ini. Karena mayoritas saham yang ada di publik dimiliki oleh asing untuk porsi publik. Itu yang menyebabkan dibanting. Tapi menariknya, asing mungkin suka, mungkin enggak. Duit mereka banyak anyway. Tapi yang menariknya menurut saya, para fund manager lokal yang saya bahas dalam video sebelumnya yang sedang krisis, yang karena percetakan blue chip baru, ini mempersulit mereka.
Kenapa? Karena seperti saya katakan dalam video Rest and Peace Value Investing, saya katakan para fund manager besar, reksadana besar, itu goalnya adalah mengcopy supaya kinerja dana kelolaannya sama seperti IHSG. Kalau bisa lebih baik, jangan sampai lebih buruk. Sekarang mayoritas kinerjanya jauh lebih buruk dari IHSG. Kenapa? Karena komposisi IHSG berubah, karena bandar-bandar lokal mencetak blue chip baru, seperti Arto, DCI, dan lain-lain. Sehingga komposisi saham-saham blue chip itu jadi berubah. Jadi kalau mau stabil, mereka harus beli DCI, beli Arto, beli bank, perusahaan-perusahaan yang nggak ada untung itu. Belum lagi ada IPO Bukalapak, yang akan punya pengaruh besar juga untuk komposisi IHSG. IPO Bukalapak. Di IPO Bukalapak itu juga tentunya akan berarti butuh cash lain. Kalau mau dana kelolaannya itu butuh cash lain. Sekarang diminta sama pemerintah, reksadana itu kalau nggak mau terdilusi sahamnya, nggak mau jatuh kalau nanti jatuh terdilusi kan rugi mereka. Mereka harus setor duit lagi. Di tengah mungkin image reksadana lokal besar-besar yang lagi ribet, yang lagi kinerja kalah, dan lain-lain, era busuk investing, asingnya belum terlalu serius ngegoreng, kayak gitu, sekarang dipalakin sama pemerintah. Masalahnya uang siapa kan yang dipakai nebus itu? Reksadana bisa punya uang, bisa dia jual saham lain, beli BRI, tapi mau nggak dia? Karena dia mungkin butuh beli Bukalapak juga, supaya bisa balance sama IHSG, butuh beli itu juga, DCII juga, beli Arto juga, beli bank juga, saham blue chip yang baru dicetak bandar lokal. Jadi mungkin itu yang membuat asing banting dulu supaya ngelihat nih gimana para pemain lokal bereaksi selama 1-2 minggu ke depan menjelang right issue. Nanti kalau sudah dekat-dekat right issue kita lihat aja. Kalau pemain lokal ngebuangin, asing yang nampung, ya berarti itu kita bisa ikut masuk. Atau kalau mau tebus pun silahkan. Bisa hold lah intinya. Hold dan tebus atau setelah right issue Anda masuk lagi karena asing ngumpulin. Kayak gitu. Jadi ya itu ini lain lah. Jadi memang kondisi lagi repot. Lanjut tuh, udah lama banget saya bahas itu. Mending invest yang ngasih dividen di atas bunga deposito ADMF, ITMG, tinggal dibawa tidur tiap tahun dapat dividen, naiknya saham anggap bonus, santai coy. Ya ini ya kalau Sultan sih memang kayak gini ya. Sultan dia beli ITMG, dia nggak peduli harganya turun gimana, kayak gitu. Yang penting tiap tahun dapat dividen dan udah kaya dari dividennya aja, ya memang itu bisa oleh Sultan ya. Cuma kalau bukan Sultan tentunya dapat dividen 15 rupiah per lembar saham dan lain-lain, sementara harga sahamnya turun 1.000 kan males ya. Harga sahamnya dibanting 1.000 gitu. Beli blue chip dapat dividen 15 rupiah tapi harga sahamnya udah turun 1.000, tentu malas. Nggak sederhana kayak gitu. Lanjut aja dulu. Jadi beli better saham asing aja, Bang. Saham perusahaan AS. Ini menarik, banyak juga yang minta saya bahas tentang perusahaan AS karena memang sudah disadari salah satu tren yang berkembang di kalangan investor atau trader di Indonesia itu bukan hanya trading uang palsu, tapi juga trading saham AS. Kalau yang nonton podcast kami di season 1, saya pernah bilang, kalau nggak ada data broker summary, kalau pergerakan bandar tidak bisa diikuti dan tidak bisa dideteksi di Indonesia, kalau cuma ngandalin fundamental dan berharap bandarnya naikin karena fundamentalnya bagus, saya milih saham US daripada saham Indonesia. Itu saya katakan sebelum bisa trading saham US ini. Saya udah katakan itu, cuma pada saat itu saya belum. Sekarang kan data broker summary masih ada dan lain-lain, jadi belum. Tapi saya memang sudah ada yang ngajakin, yuk coba trading saham US. Cuma saya ngomong aja ya aplikasinya supaya ya mungkin bisa bisa jadi saran atau mungkin dari pihak ini. Aplikasinya yang setahu saya untuk trading saham US itu aplikasinya namanya GoTrade. Di HP saya udah ada GoTrade itu, cuma saya belum berani karena pertama saya lihat di situ kita bisa beli saham US dengan harga sangat murah.
berapa 500.000 bisa beli saham Apple, Netflix dan lain-lain. Sementara kalau Anda lihat misalnya saham Apple aja selembarnya itu $135 atau berapa? Kok bisa pakai 500.000 punya saham Apple, punya saham Netflix? Jadi asumsi saya mungkin salah, jadi bisa di cross check atau ada yang bisa memperbaiki silahkan, karena nothing against, saya cuma bilang apa yang saya pikirkan aja. Asumsi saya itu kita nggak membeli sahamnya, karena untuk beli selembar aja, karena kepemilikan terendah dari satu saham adalah selembar. Sementara untuk beli selembar aja nggak cukup uang yang kita pakai beliin Apple. Jadi kita cuma beli posisinya. Kita cuma diceritain aja, iya nih lu beli Apple di harga segini, di harga 136. Kalau naik 137 berarti untung $1. Tapi situ kan cuma beli 1/50 saham, berarti ya untungnya 20 sen. Mungkin sih seperti itu. Karena harganya nggak masuk sama harga sebenarnya. Atau mungkin saya salah, silakan. Tapi yang saya yakin, kita nggak masuk dalam komposisi pemegang saham Apple. Kalau RUPS kita nggak bisa ikut kalau beli segitu. Karena slot pun nggak, satu lembar pun kita nggak belinya. Jadi bisa seperti itu. Jadi saya nggak tahu kalau beli banyak gitu. Misalnya saya beli $1.000, apakah saya dapat saham beneran atau cuma dapat cerita doang bilang, ini lu dapat saham ya. Karena ada yang bilang uangnya patungan. Terus saham itu jadi milik siapa kalau uangnya patungan? Patungan dari 150 orang yang beli saham Apple, dibeliin saham Apple beneran. Terus saham Apple itu jadi milik siapa? Jadi itu yang membuat saya masih belum secure untuk membeli saham. Apalagi aplikasinya aplikasi luar ya. Saya nggak tahu tiba-tiba aplikasinya diblok atau nggak bisa login. Nah, saya komplain ke siapa? Uang saya dipakai buat, uang saya kemana? Ya saya belum nyoba sih, mungkin saya bisa lebih safe, cuma yang pasti saya lebih takut dari unsur keamanannya, kepastian hukumnya dan lain-lain. Jadi saya belum berani beli saham AS dengan alasan itu. Bukan karena bandarnya kejam, bukan karena prospeknya jelek dan lain-lain. Saya belum ada waktu juga riset ke situ, dan karena ada yang bilang coba aja dulu dikit. Ya buat apa coba dikit? Percuma kan, saya coba dulu 5 juta ternyata balik. Pas masukin 500 juta dibawa kabur kan sama aja. Karena 5 juta itu nggak berarti apa-apa. Maksud saya 5 juta ya, Anda nyoba sedikit berhasil, bukan berarti nyoba besar bukan berarti bahayanya hilang. Kayak gitu. Jadi, tapi tentunya kalau ada sales go trade dan lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi supaya saya ngomong ini juga bukan mau menjelek-jelekan Anda, supaya kita bisa belajar sama-sama. Karena saya tahu ya di bursa Indonesia sudah masuk era busuk investing. Kalau saham Amerika yang mungkin bandarnya lebih behave, karena kita tahu bandar asing itu pergerakannya lebih terpelajar, bisa jadi opsi, tentunya saya pun akan menyarankan. Cuma saya bukan nggak menyarankan trading saham US, cuma saya nggak yakin keamanan dari aplikasinya, dari uang atau kepemilikan saham kita. Salah satu penyebabnya dari pembelian yang begitu sedikit aja udah bisa beli. Kayak gitu. Lanjut, Pak Arga, sejak kapan investor asing punya saham-saham blue chip? Apakah sejak pertama kali IPO? Ya, mayoritas sejak IPO pun sudah diborong oleh asing. Saham-saham blue chip ini memang tujuannya dijual ke asing kok, supaya dibandari asing sejak IPO. Kalau asingnya mau ya, kalau enggak ya enggak. Uang palsu, kasihan dong Elon Musk yang ngerti teknologi tapi suka uang palsu. Ya nggak kasihan lah, Elon Musk karena ngerti teknologi, dia jual uang palsunya ke Anda. Dia jual anjing digitalnya ke Anda, supaya Anda yang pegang uang palsu, Elon Musk yang pegang uang Anda. Kayak gitu, ya nggak kasihan lah. Dia itu jualannya itu dia, kok dikasihani gitu. Udah dijebak sama Elon Musk, kok malah dikasihani. Lanjut. Waduh, ini mulainya aja udah dasar sesat trader. Oke, seru nih pasti. Dasar sesat trader.
Sembarangan aja ngomong kripto uang palsu. Asal tahu uang fiat seperti USD yang lu pegang juga nggak ada underlying asetnya dan bisa dicetak semaunya sama pemerintah Amerika. Sementara Bitcoin jumlahnya terbatas, ke depan akan semakin langka. Kok semakin langka ya, nggak mungkin. Jadi harganya akan terus naik setiap tahun. Oke? Coba pikir matang-matang, mana sebenarnya yang uang palsu? Uang yang bisa dicetak seenaknya sama pemerintah atau uang yang dicetak menggunakan teknologi yang jumlahnya terbatas dan jumlahnya terbatas. Kalau masih belum nangkap berarti IQ lu memang terbatas. Jadi wajar kalau lu ngira kripto itu uang palsu. Lu cuma tong kosong nyaring bunyinya. Sedih gua, di Indo influencer bego kayak gini aja banyak subscribernya. Kapan negara ini bisa maju? Waduh, ini kayaknya marah banget. Minum dulu. Ini yang benar kayaknya ya. Ini minggu ini saya belajar, ternyata nasihat orang dulu benar. Pepatahnya adalah jangan mengganggu anjing yang sedang luka atau binatang yang sedang luka. Saya nggak mau ngomong siapapun anjing, maksud saya itu kan pepatahnya kalau nggak salah kan. Atau singa, keralat semua jangan mengganggu singa yang sedang luka gitu kan, singa kan dahsyat kan. Kayak gitu. Kenapa ya? Karena kalau lagi luka memang jadi cepat marah. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi waktu saya mengatakan kripto itu uang palsu. Tiba-tiba murka semua. Jadi trending banget post kami itu jadi trending di mana-mana, padahal itu simply cuma screen capan PowerPoint yang saya buat untuk kelas belajar saham dari nol lagi, cuma jadi trending di mana-mana karena ya sedang luka, sedang marah, sedang nyangkut atau duitnya diambil sama Elon Musk dan kawan-kawan kayak gitu, jadi marah gitu kan. Karena saya yakin kalau saya ngomong uang palsu ketika kripto naik-naiknya bulan Januari lalu, semua ketawa-ketawa. Nggak ada yang marah, nggak ada yang segala macam buat argumen, nggak ada karena lagi naik kan. Cuma kalau turun dibilang uang palsu, kayak gitu. Ya sama seperti saya sering banget saya di DM, di apa ini ada yang ngejelekin bandarmologi, ada buat video ngejelekin bandarmologi dan lain. Saya nggak pernah marah. Ya karena puji Tuhan saya bukan anjing yang terluka kayak gitu, nggak harus marah kayak ini ya nggak apa-apa, Anda nggak suka bagus kayak gitu. Jadi korban bandar tambah banyak, jangan semua ngikutin bandar. Cuma ya kita lanjut. Nah ini saya bahas sedikit aja sih, saya siapa ini, Hiono, Korea banget namanya. Asal tahu uang fiat seperti USD itu nggak ada underlying asetnya dan bisa dicetak. Oke, jadi ini pemahaman yang salah tentang definisi uang asli dan uang palsu. Entah kenapa orang menganggap uang kalau ada underlying asetnya itu uang asli. Kalau nggak ada itu uang palsu. Nggak ada urusan sama underlying aset. Kenapa bisa disebut? Misalnya saya ada printer di depan ini saya. Ini ada printer, saya nyetak uang kayak di sini. Uang ini boleh ada underlying asetnya. Asetnya adalah mobil saya. Tapi kalau saya ini belanjain uang saya ini ke warung dengan underlying aset rumah saya belanjain, terus yang punya warungnya itu lapor ke polisi, saya dikarungin, saya ditangkap. Karena saya mentransaksikan uang palsu. Uang palsu adalah uang yang tidak diakui oleh negara. Negara manapun. Kayak gitu. Tidak diakui oleh negara manapun. Itulah uang palsu. Nggak ada hubungannya sama underlying asetnya. Uang yang dilarang. Nah, setahu saya kripto dilarang ditransaksikan. BI udah ngeluarin statement 10 tahun ke depan pun nggak boleh bertransaksi pakai uang palsu, uang kripto manapun, anjing digital manapun di Indonesia. Itu dilarang. Itulah uang palsu. Cuma entah kenapa ya, memang karena zaman lagi krisis kayak gini, nggak dikarungin tuh yang nyatakin uang. Bahkan saya punya teman, dia invest untuk buat pabrik percetakan uang palsu. Banyak apa VGA-nya kayak gitu kan. Puji Tuhan nggak dikarungin dia. Kayak gitu. Mencetak sesuatu yang menggantikan fungsi uang di satu negara, itu namanya uang palsu. Saya udah katakan, uang dolar nggak dianggap palsu di Indonesia karena itu uang Amerika.
Tapi pemerintah Indonesia berhak melarang mentransaksikan uang dolar di Indonesia karena Anda tinggal di Indonesia. Itulah definisi uang palsu, nggak ada urusannya sama underlying asset. Nggak ada urusannya. Cryptocurrency nggak punya negara kan. Sekarang Bitcoin diakui di El Salvador. Berarti Bitcoin sudah bukan uang palsu lagi, uang El Salvador. Jadi kalau Anda cinta Bitcoin, Anda bisa memikirkan untuk pindah ke El Salvador. Mungkin Anda suka makan pisang juga, di sana banyak pisang. Nggak tahu ada apa lagi, cuma ada pisang di sana. Kayak gitu, Anda bisa pindah ke El Salvador, pakai di sana jadi uang El Salvador. Bukan Bitcoin lagi, namanya uang El Salvador. Kayak gitu. Atau penjahat-penjahat, koruptor-koruptor, kalau mau kabur hartanya pakai ini, di uang palsu semua, boleh dibelanjakan di El Salvador. Kayak gitu. Karena di sana bisa beli pisang pakai Bitcoin. Jadi itu sih. Jadi uang palsu adalah uang yang tidak diakui oleh negara manapun. Dan currency itu mata uang kan. Jadi itulah namanya. Makanya cryptocurrency sama dengan uang palsu. Tapi argumen ini menurut saya akan menurun karena setelah El Salvador akan ada banyak negara-negara miskin lainnya yang nggak punya apa-apa di negaranya akan kalau di gua boleh transaksi anjing digital. Kayak gitu. Boleh. Di sini anjing digital adalah transaksi resmi. Uang yang diakui negara lain mungkin gitu. Jadi mungkin ya tujuannya jelas lah untuk mengambil uang-uang penjahat tadi biar dicairkan di negara tersebut supaya ekonominya maju. Kayak gitu. Gitu aja sih. Dan juga nggak ada urusannya sama teknologi. Karena saya boleh mengklaim printer saya untuk percetakan uang palsu itu lebih bagus dari printer yang dipakai Bank Indonesia. Teknologi saya lebih keren. Ya sama aja. Saya bukan negara, saya nggak berhak mencetak uang. Ya tetap uang palsu. Ada orang yang bilang blockchain itu lebih canggih, ya nggak apa-apa. Tetap uang palsu. Itu percetakannya. Nanti ada mata uang digital yang dicetak negara-negara bisa pakai blockchain. Itu bukan uang palsu. Karena bukan blockchainnya yang bilang palsu atau enggak, tapi negara yang cetaknya. Kalau negara yang cetak, itu bukan uang palsu. Kan cuma gitu. Jadi kalau Anda ini, para trader-trader uang palsu itu, kalau mau lebih damai ya buat negara sendiri. Mungkin beli tanah di mana gitu, Anda bangun sendiri gitu, buat ini sendiri, supaya nggak jadi uang palsu. Oke, lanjut. Adam Hijrah. Segera lupakan value investing di saham, tetapi ingat value Bitcoin itu uang palsu gitu ya Pak Arga. Benar sekali. Yes, benar. Lanjut. Pak Arga, mau tanya dong. Kan saya nggak punya tools deteksi foreign flow dari CTS. Pertanyaannya, jika saya lihat di suatu emiten di RTI net buy, sebaiknya langsung kita ikuti atau gimana Pak? Semoga dapat dijawab di podcast selanjutnya. Sehat selalu. Wah, 58 yang like. Gimana ya? Oke. Pertama, pastikan dulu saham yang Anda mau ikuti asingnya adalah saham yang dibandari asing. Saham apa aja yang dibandari asing, Anda lihat aja deh. Di Telegram kami, di Instagram kami. Saham apa aja yang masuk kategori di bandari asing. Yang sering kami bahas pakai Forinfo, berarti itu saham yang di bandari asing. Oke, jadi Anda cari dulu sahamnya apa, baru Anda lihat asingnya. Cuman ya kalau jadi ini saran dari orang yang belum pernah make untuk memutuskan ikut ini ya. Jadi saya belum pernah make RTI untuk trading. Wah, RTI asingnya masuk, saya belum pernah. Kenapa ya? Saya ada sistem foreign flow yang jauh lebih enak, jauh lebih canggih. Kayak gitu. Cuma, ya ini kan asumsinya nggak punya sistem foreign flow. Saran saya ya, kalau misalnya, contohnya, asing masuk hari Senin, asing masuk 200M di BBRI. Anda lihat juga kemarin-kemarinnya asing ngapain.
Anda lihat juga 200 miliar itu ketika asing udah masuk 200 miliar, harga BBRI-nya naik berapa banyak. Jadi kalau kemarin hari Jumatnya asing jual 1 triliun, harga BRI turun 5%, terus hari Seninnya asing masuk 200M, harga BRI naik 5%, jadi hari Jumat turun 1 triliun, asingnya asing jual 1 triliun turun 5%, besoknya asing beli 200M tapi turun naik 5%, jadi harga balik kurang lebih. Tapi asing masih jual 800M, saya nggak masuk. Jadi harus di-refer hari-hari sebelumnya. Atau kalau asing cuma masuk 1,2M di ASI, ya nggak usah ikutin dulu, karena itu kecil. Jadi itu susahnya pakai RTI, karena Anda nggak bisa compare seberapa besar inflow hari ini dibanding hari-hari sebelumnya. Jadi kalau Anda mau pakai RTI, mungkin Anda bisa cek atau bisa buat database kurang lebih di Excel di mana-mana, atau dicatat kurang lebih rata-rata inflow outflow-nya berapa banyak dan naik turun harganya berapa banyak. Makanya sistem foreign flow kami berupa grafik kan, supaya Anda bisa melihat dengan baik kayak gitu. Cuma untuk datanya sih, setahu saya RTI cukup oke lah data hariannya. Saya pribadi kalau di luar nggak bisa ini, misalnya mau cepat saya nggak bisa nggak bisa ke TeamViewer, nggak bisa kemana untuk ngecek foreign flow system kaminya. Saya biasa langsung cek dulu di RTI. Tapi saya biasanya udah punya sahamnya. Udah punya, saya lihat asing masih masuk nggak gitu, berapa besar, saya pakai RTI. Tapi kalau ada satu aplikasi lain yang tier 1 sistem foreign flow kami itu kayaknya ada salah data atau apa gitu, jadi saran kami nggak usah dipakai sih kalau yang itu. Ya saran aja sih kalau salah satu tier 1 sistem foreign flow kami yang lain, karena dulu foreign flow aja kami yang kasih nama. Dulu orang nggak tahu itu apa. Setuju sekali. Dulu waktu newbie saya pikirannya jadi investor malah rugi. Setelah sekarang trading jadi cuan banyak. Oh puji Tuhan. Tapi kenapa saya pernah ikut workshop di Creative Trader disuruh nyari saham yang perusahaannya bertumbuh? Itu kan sama dengan ilmu value investing. Ya mungkin kalau ini saya materi yang saya ajarkan di sini, benar saya ada kelas belajar saham dari nol lagi. Di situ saya di awal saya bilang ini adalah sekolah dasar bagi trader, di mana saya coba mengajarkan Anda dasar-dasar trading, dasar-dasar investasi, banyak dari sisi psikologis, dari kisah buruk, kisah baik, jadi full time trader, materi 3 hari, tapi itunya sekolah dasar lah. Di situ saya mengatakan salah satu di tips analisa fundamental cari yang perusahaannya bertumbuh. Jadi benar kami mengatakan itu. Kenapa? Pertama karena itu SD. Ini juga kebetulan seminarnya weekend kemarin baru ada yang juga nanya kurang lebih mirip. Saya mengatakan pertama karena ini SD. Karena bagaimanapun apa yang diajarkan harus sesuai dengan siapa yang menerima pembelajaran. Menurut saya, saya nggak bertanggung jawab kalau orang misalnya, Pak Arga, saya mau belajar trading nih. Itu bisnis saya tutup semua gitu. Beli tutup semua. Bisnis saya tutup, saya mau menggantungkan hidup saya jadi trading. Tipsnya apa? Terus saya ngomong, beli saham busuk aja semua. Menurut saya itu nggak bertanggung jawab. Karena busuk investing itu susah. Meskipun terbukti saham busuk adalah saham yang terbang, tapi saham yang jatuh juga saham busuk. Karena ini SD kan, sama seperti anak kecil dilarang main api. Karena masih bocah. Kalau Anda udah masuk sekolah sekolah perhotelan, belajar masak, jadi chef, Anda nggak mungkin dilarang main api. Nggak jadi chef Anda kalau nggak boleh nyalain kompor. Jadi harus ada ruangnya. Ya, maksudnya pembelajaran itu harus sesuai takarannya dengan masing-masing. Dan ini seminar yang saya menjelaskan, seminar belajar saham dari nol lagi. Itu marketnya adalah mereka yang mau belajar dari nol. Nggak mungkin saya langsung ngomong, beli saham busuk semua ya, kayak gitu. Karena menganalisa saham busuk itu jauh lebih susah dari value investing.
Dan harapannya kan kalau beli perusahaan yang terus bertumbuh meskipun nyangkut, ya mudah-mudahan dividen, mudah-mudahan ada suatu hari ada perubahan supaya bandarnya bisa naikin lagi sahamnya. Kayak gitu. Pasti ada yang berlindung di balik kata-kata saham gorengan, padahal saham perlu digoreng biar naik, setuju sekali. Saham blue chip juga pernah jadi gorengan kok, bener. Lanjut. Iya namanya creative trader, bukan creative investor. Jadi konten nggak jauh sudut pandang harga saham dan bandar. Nggak bisa disamakan persepsi trader ambil untung dari capital gain sama investor yang cari untung dari dividen. Selama kinerja bagus, dividen lancar, dan harga dimainin bandar pun nggak masalah. Ya mungkin ini belum trading aja sih, Pak Reza Fazri, atau belum invest aja gitu. Karena Anda belum ngerasain mungkin. Anda beli saham di 3.000, turun sampai tinggal 1.000 harganya, tapi setiap tahun ngasih dividen Rp50. Mungkin belum ngerasain aja. Kalau udah ngerasain, meskipun Anda invest, Anda peduli namanya capital gain. Kalau Anda peduli capital gain, berarti Anda butuh peduli sama bandar yang naikin harga saham tersebut. Kalau ya cuman ya kalau bagi Reza Fazri ini nggak masalah selama kinerja bagus, dividen lancar, setiap tahun kasih gocap, harga turun 1.000 nggak masalah ya terserah. Atau mungkin ini Sultan atau siapa Iron Man siapa ini ya X-Men kayak gitu, siapa sih itulah kayak gitu. Jadi dia nggak masalah juga nggak apa-apa. Jika IHSG nggak sehat lagi, apa ada harapan buat sembuh? Apa nggak ada harapan buat sembuh? Pertanyaan menarik sih. Ya memang ya era busuk investing menunjukkan bahwa bursa saham berubah. Bursa saham berubah karena memang butuh berubah di masa pandemik, di mana perusahaan runtuh, banyak perusahaan kacau, labanya turun, tapi bandar punya banyak peluang untuk menggoreng saham. Jadi udah nggak dipakai lagi value investing. Udah di discontinue. Tapi apakah mungkin sehat lagi? Nah, itu pertanyaan yang sudah berkali-kali ditanya, saya nggak tahu ya. Karena bagaimanapun kita tahu, salah satu kegunaan utama edukasi analisa fundamental, salah satu alasan kenapa industri saham menggaji begitu banyak komentator saham adalah untuk menutupi hukum kebebasan bandar. Karena kalau harga saham bergerak sesuai fundamentalnya atau disesuaikan sama fundamentalnya tapi nggak ekstrim banget kayak sekarang ini, orang masih percaya kalau saya ngeliatin laporan keuangan rajin, lama-lama dinaikin kok sama bandar. Saya kan udah rajin ngeliatin laporan keuangan. Lama-lama bandar bakal naikin, orang percaya. Jadi nggak ada namanya hukum kebebasan bandar, yang saham busuk pun ternyata bisa dicetak jadi blue chip. Saham belum buka pun bisa dicetak jadi blue chip. Jadi dulu gunanya ditutupi, cuma karena krisis, yaitu nggak ada gunanya lagi itu dipakai, jadi dihapuslah. Nggak adalah hubungannya. Sekarang masalahnya sudah terbuka kan. Apakah ke depan yang terbuka akan ditutupi lagi? Lebih kecil sih kemungkinannya. Lebih kecil kemungkinannya ya. Kan sekarang udah tahu semuanya diatur oleh bandar. Apakah perlu lagi nanti ditutupi lagi gitu? Ya lebih kecil sih. Jadi menurut saya ke depannya kalaupun pandemi udah beres, kondisinya udah normal kayak gitu, dan orang bisa punya banyak pilihan, nggak harus masukin duit ke bursa, dan bisnis-bisnis mulai pulih lagi, menurut saya akan ada momennya saham-saham blue chip itu digoreng lagi, akan ada momennya ketika laporan keuangan bagus, bandarnya ngegoreng ada. Tapi karena semua orang udah tahu semua itu adalah yang utama adalah hukum kebebasan bandar, bandar juga nggak ragu nanti kalau perusahaan bagus sama dia di ARB-in berjilid-jilid, ya dia nggak ragu juga. Toh semua udah tahu bisa kayak gitu. Toh semua udah tahu kalau meskipun hari pertama vaksin saham farmasi bisa berjilid-jilid, semua udah tahu, semua udah ingat bahwa semuanya itu murni hukum kebebasan bandar. Jadi kayak gitu sih. Cuma kalau ditanya ke saya berharap bisa sembuh. Karena ya bagaimanapun ya kasihan lah yang nggak bisa membaca pergerakan bandar, yang nggak punya waktu dan lain-lain, kasihan. CT cuma nyindir perilaku sopir saham
yang makin ugal-ugalan, rambu dan pakem banyak ditabrak. Salah satunya value dari saham. Dan itu dibiarkan oleh bursa. Mungkin ini masuk siklus 2.0, cara nyetirnya emang harus ugal-ugalan. Nanti kalau 3.0 akan beda lagi. Banyak salah paham, kurang piknik ya. ini ini komen yang ini di Instagram kan, kalau nggak saya ini komen yang saya baca dan akhirnya ada yang menyadari maksud saya tentang RIP value investing. Jadi sebenarnya cukup ironis orang yang pengguna value investing marah ketika saya mengatakan RIP value investing. Pertama, karena yang menguburkan, yang memakamkan value investing itu bukan saya. Kan saya nunjukin kinerja saham-saham 1,5 tahun terakhir. 6 bulan dan 1,5 tahun terakhir. Saham yang busuk, saham yang nggak untung, yang rugi pun harganya pada terbang. Bukan saya yang naikin. Saya pastikan ke Anda, bukan saya yang naikin DCII, bukan saya yang naikin Arto. Atau saham bank yang belum buka udah naik 3, bukan saya. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan. Kalau sudah disadarkan, Anda bisa misalnya buat petisi. Para pencinta value investing dan lain-lain ya buat petisi. Kan banyak tuh yang punya follower banyak dan lain-lain buat petisi. Contohnya Anda bisa buat petisi ke Bandar Batubara nih. Ini harga batubara udah naik, kenapa saham batubara belum naik? Kenapa belum digoreng? Buat petisi, tanda tangan, 100.000 investor retail meminta Bandar menaikkan harga saham batubara. Atau buat petisi ke BEI, tolong dong Bandarnya kalau bisa nyetirnya jangan ugal-ugalan banget. Atau tolong dong naikin saham gua. Anda bisa buat petisi, bisa buat ini, yuk kita sindir, yuk kita kritisi kebebasan Bandar yang terlalu besar. Kita sindir, kita kritisi, kita bangun kesadaran, rest in peace value investing, kita sebar semua bahwa saham yang nggak untung, yang rugi, malah naik, kita sebar semua. Supaya siapa tahu Bandarnya tergerak, siapa tahu Bandar saham batubara tergerak untuk segera menggoreng saham batubara. Karena harga batubara udah naik 100% lebih setahun terakhir, masa saham batubaranya turun? Anda bisa buat petisi, buat apa, minta, mohon, kayak gitu, supaya Bandar Batubara segera menggoreng harga saham batubara. Kan itu yang Anda ajarkan kan. Yang membuat apa yang Anda ajarkan gagal, itu bukan saya, tapi mereka. Kayak gitu. Jadi yuk kita sindir, yuk kita bangun ini, mudah-mudahan hati nurani Bandar tergerak, supaya saham-saham yang bagus juga digoreng, bukan saham busuk. Seperti itu. Thank you. Ini Rian Wong Sem. Waduh ini luar biasa. Cuma beliau yang sadar bahwa saya nggak ada ini kan. Bahkan di video sebelumnya pun saya mengatakan saya berharap balik ke stock market 1.0 kalau semuanya harapan saya. Kayak gitu. Value investing. Wah udah 47 menit. Ini terakhir mungkin. Mana lagi sih? Oh ya ada 1-2 pertanyaan lagi. Value investing mengajarkan kita membeli perusahaan berkualitas yang sahamnya salah harga, terlalu murah, dan sudah hukumnya cepat atau lambat itu akan kembali ke harga wajarnya. Harga wajar lagi. Sementara ilmu sesat bandarmologi mengajarkan untuk membeli saham yang salah harga juga terlalu mahal karena sudah digoreng bandar dan akan hancur. Dan akan hancur, sorry, nggak connect, dan yang akan kembali ke harga wajarnya alias hancur, tobat mas. Udahlah ya, nggak usah dibahas, cuma mungkin ini yang lucu itu salah harga, mungkin itu ada persepsi yang aneh yang mungkin perlu diperbaiki, nggak ada salahnya diperbaiki tentang konsep salah harga. Menurut saya sebagai investor retail itu terlalu arogan kalau kita mengatakan satu saham salah harga. Karena yang ngasih harga bukan Anda. Hanya karena Anda rajin, saya ini sebulan terakhir ngeliatin laporan keuangan, Telkom, terus Anda bisa ngomong Telkom salah harga, yang ngasih harga itu bukan Anda. Investor retail nggak punya hak mengatur pergerakan harga. Jadi nggak bisa ngomong saham salah harga.
Emang kalau salah harga Anda bisa ngebenerin? Kan nggak bisa. HMSP salah harga atau apapun lah saham-saham yang PBV-nya berapa salah harga, atau DCII salah harga yang 60.000 kayak gitu, yang pernya berapa gitu salah harga. Emang Anda nggak punya hak mengatur harga, jadi jangan bilang salah harga. Atau analoginya kayak gini, misalnya gimana ya? Kita buat misalnya Anda ke minimarket, ke supermarket, jangan minimarket mulu, ke supermarket. Di supermarket Anda lihat botol kecap. Anda mau beli kecap. Terus Anda lihat ingredients-nya kan, bahannya apa aja, kedelai berapa gram, gulanya berapa, apanya berapa, segala macam. Terus Anda lihat, kok bahannya murah ya? Terus Anda lihat kecapnya harganya 30.000. Ih, mahal banget. Salah harga ini. Anda teriak-teriak ke kasir, ini salah harga. Bahannya murah. Anda boleh punya gelar profesor, doktor, punya sertifikat tentang ini, tentang misalnya Anda profesor kecap gitu loh. Anda punya gelar panjang, punya analis kecap dan lain-lain, tapi tetap aja bukan hak Anda menentukan harga kecap itu. Walaupun Anda profesor doktor di bidang perkecapan. Karena selama kecap itu dijual di supermarket itu, yang nentuin harga kecap itu adalah yang punya supermarket. Yang bilang salah juga mereka dong. Bukan Anda kan? Kalau Anda salah harga, tiba-tiba Anda cabut harganya, Anda pasang harga baru, ditangkap Anda sama satpam. Anda bilang, saya profesor kecap, nggak ada urusan. Saya pinter, nggak ada urusan. Yang mutusin harga itu bandar kalau di saham. Kalau di supermarket ya yang punya supermarket yang mutusin harga. Nggak mau jangan beli, nggak usah nyinyir mulu salah harga. Ini harganya kemahalan, harganya digoreng, harganya nggak wajar. Itu bukan ranah kita sebagai investor. Yang ngatur harga saham itu bandar. Jadi kayak gitu. Jadi ya itu aja sih gitu. Jadi ya Anda bisa bilang sambang karena belum buka naik 3.000% salah, silakan. HMSP kemurahan, silakan. Unilever masih mahal atau masih murah, silakan. Tapi tetap aja itu nggak merubah fakta bahwa bandar bisa naikin, saham yang udah turun bisa terus diturunin. Pegas dulu 5.000, sekarang 1.000, dibilang 1.000 salah harga, silahkan. Dibilang 5.000 dulu yang salah juga silahkan. Tapi itu ujungnya cuma nyinyir doang, analisa pun bukan. Karena yang masang harga kan bukan Anda. Kayak gitu. Jadi walaupun Anda profesor kecap, Anda nggak bisa nentuin kecap, kecuali Anda buat kecap sendiri. Simpel aja sih. Lihat bukti hidup dan tinggal napak tilas, ikuti metodenya. Orang tersukses dari saham di luar negeri Warren Buffett. Orang tersukses dari saham di Indonesia Pak Lo Keng Ho. Metode apa yang mereka gunakan? Kalau Abang bisa lebih berhasil dari Pak Lo Keng Ho dengan metodenya, bolehlah valid bilang rest and peace value investing. Jadi sebenarnya ya nggak salah sih kalau pendapat saya udah bahas ini. Kalau pendapat saya, kalau memang satu-satunya informasi pengetahuan yang Anda miliki adalah siapa yang ngajarin atau siapa yang pernah pakai, oke, pakai metode ini. Warren Buffett waktu bujangan dulu pakai value investing. Lo Keng Hong dulu tahun 90-an waktu krisis moneter pakai value investing. Saya pakai value investing. Tapi itu hanya pemahaman mereka yang nggak ngerti yang lain. Contohnya, Anda disuruh beli 2 produk investasi. Yang satu yang nawarinnya jelek ngomongnya kasar. Yang satu yang nawarinnya cantik, ramah, terlihat pintar. Padahal dua-duanya Anda nggak ngerti produknya. Ini nawarin apa sih gitu. Siapa yang Anda pilih? Yang Anda pilih yang cantiknya kan. Kalau Anda harus milih satu. Walaupun Anda sama-sama nggak ngerti.
Jadi, pemahaman ini yang dibilang lihat itu hanya berlaku bagi Anda yang nggak ngerti. Tapi saya dalam video-video saya mencoba menjelaskan, membantu Anda mengerti, supaya Anda bisa menilai. Edukasi saya itu supaya Anda bisa menilai. Saya bilang rest in peace value investing, nunjukin data, nunjukin bukti supaya Anda bisa menilai. Karena kalau memang yang dilihat kayak gitu, kalau dilihat, wah Pak LKH jauh lebih kaya dari saya, ada yang jauh lebih kaya dari Pak LKH. Orang terkaya di Indonesia dulu jualan rokok. Awalnya dia jualan rokok. Yang buat dia sukses jualan rokok. Kenapa Anda trading saham? Kenapa Anda nggak ngelinting tembakau aja? Kalau dibilang ngelinting tembakau, tapi kan ini, zaman sudah berubah ya sama. Value investing juga sudah berubah. Kalau Anda punya mesin waktu, mundur ke tahun 98, mungkin ilmu ini berguna. Tapi sekarang, Warren Buffett aja udah beli saham Apple, beli saham Amazon, nggak ada yang PBV-nya 1 dan lain-lain. Jadi karena Warren Buffett itu dikembangkan lagi value investing versi baru. Warren Buffett dulu nggak beli saham IPO, tuh benci sama IPO, sekarang beli saham IPO, dikembangkan lagi value investing. Jadi sebenarnya maunya Warren Buffett dan ilmu yang Anda pelajari itu sudah lama ditinggalkan. Pak LKH sekarang kan fokusnya sama teman-teman konglomeratnya jadi brand ambassador. Tapi kalau Anda mau ini nggak usah pakai value investing, tinggal beli BMTR, beli GJTL, udah, terus sabar. Nggak usah analisa capek-capek, Pak LKH aja setiap minggu promote kok di YouTube. Ya nggak tahu setiap minggu atau ya, pokoknya cukup sering ya, setahu saya dia promote saham-saham yang dia beli supaya Anda ikut beli. Kayak gitu, nggak usah capek-capek analisa kalau memang Anda nggak paham. Tapi menurut saya ada baiknya Anda paham. Saya pun nggak minta Anda belajar bandarmologi kalau hanya karena ngelihat saya. Saya pengen Anda paham. Karena yang Anda pahami itu yang bisa Anda kembangkan. Anda tahu mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Kayak gitu. Dan Pak LKH sebelum saya mulai trading aja, dia udah jadi konglomerat. Kayak gitu. Dan yang orang-orang paling berhasil itu, dia memang bukan pakai bandarmologi, tapi dia berhasil jadi orang terkaya, seperti Bapak Pom-Pom dunia, Elon Musk sudah lebih kaya jauh dari Warren Buffett. Itu karena ngebandarin. Konsep bandarmologi adalah ikut mereka. Orang-orang terkaya di Indonesia itu karena sahamnya naik banyak. Konsep analisa bandarmologi adalah ikut orang-orang terkaya. Jadi sama-sama ngikutin. Tapi yang masih real kan, yang masih realistis, yang masih terjadi kan sekarang. Karena Pak WB dan Pak LKH ini sudah nggak pakai lagi. Kayak gitu. Terakhir deh, ya udah tanggung deh. Saya yakin Anda adalah trader gagal. Oh, terakhir gini belum apa-apa. Yang ganti profesi jadi fake guru untuk mencari uang dari YouTube dan seminarnya mulai nggak laku. Dulu Anda jelek-jelekin technical analysis supaya orang mau percaya bandarmologi. Sekarang jelek-jelekin value investing untuk tujuan yang sama. Ironis memang semua disalahkan supaya seminar yang dijualnya bisa laku. TA value investing sudah diakui lembaga seluruh dunia dan ada sertifikasinya. Bandarmologi udah diakui di mana? Cari duit jangan gitu-gitu banget. Kalau memang gagal di bursa ngelamar kerja aja, jangan jadi haters. Oke. Ya udah ini terakhir aja. Ketika saya bilang karena apa ya? Jadi saya sadar banyak ajaran yang saya berikan itu dianggap orang sebagai cara saya menjelek-jelekan mereka supaya mereka ikut workshop bandarmologi. Padahal kalau Anda lihat, nggak satu pun dalam video itu di belakang saya iklan. Tapi kalau Anda mau belajar, ikut workshop bandarmologi. Nggak ada. Karena goal saya buat video YouTube ini bukan buat promote workshop bandarmologi. Buat sharing pembelajaran, sharing riset, biar Anda bisa serap ilmunya, Anda pelajari, Anda bisa kritisi, Anda bisa tolak atau Anda bisa terima, terserah Anda. Goal saya di sini bukan jualan bandarmologi, tapi membantu kita semua untung.
menjauhkan kita semua dari bahaya trading. Membantu kita semua beradaptasi terhadap perubahan stock market. Itu tujuan saya mengedukasi. Anda mau ikut workshop? Enggak, terserah. Saya iklan aja nggak pernah. Kayak gitu. Cuma memang karena saya ada workshop bandarmologi, seakan-akan tujuan saya semua jadi itu. Jadi mungkin someday saya mikir, ya udah kalau mau mengedukasi dengan baik, saya berhenti ngadain workshop. Banyak yang berharap kayak gitu, terutama alumni. Biar ilmunya nggak disebar lagi ke orang lain. Cuma kalau kayak gitu, saya yakin ujungnya saya jadi haters. Kenapa ngejelek-jelekin bulu? Nggak ngasih solusi. Salah lagi kan? Salah lagi kalau saya ada workshop, padahal realitanya jauh sebelum jauh sebelum ada YouTube, video itu saya udah buat workshop. Sama-sama nggak dipromot. Jadi banyak saya disalahkan, ya dianggap ya. Jadi cuma saran saya, kalau saya buat video yang sedikit kontroversial, coba lihat dengan pemikiran terbuka, hati terbuka, lihat fakta-faktanya, dan silahkan putuskan Anda setuju atau enggak. Nggak masalah kok. Saya di sini coba mengajarkan gambaran besar, coba memperingatkan bahaya-bahaya yang ada, membantu Anda beradaptasi, dan lain-lain. Bukan tujuannya jadi haters, kayak gitu. Bukan tujuannya mempromot, tujuannya untuk membantu Anda, supaya Anda terlengkapi. Kalau Anda nggak ngerasa terbantu kan, tinggal di blog. Bukan mau jualan, cuman memang semuanya jadi bias karena saya ada jualan seminar. Tapi dipikir-pikir kalau nggak jualan seminar pun saya nggak ada bedanya sama haters. Wah ini haters semua disalahin, nggak ada solusi. Ada banyak video kami juga komentarnya itu. Kenapa lu mengkritisi doang, nggak ada ngasih solusi? Kalau saya bilang solusinya lihat pergerakan bandar, jualan. Akan selalu semua salah. Cuma ya harapan saya dari video-video itu ya silahkan, udah sejam, silahkan Anda timbang-timbang, Anda lihat dengan mata terbuka, hati yang terbuka, terus Anda lihat, Anda nggak harus percaya kok. Saya hanya sharing apa yang saya pikirkan, yang saya pelajari, yang saya riset. Anda nggak percaya, silahkan. Nggak jadi musuh. Saya punya teman buat percetakan uang palsu aja tetap jadi teman saya kok. Nggak harus jadi musuh. Saya nggak benci. Anda nggak setuju sama bandarmologi, ngejelek-jelekin bandarmologi. Saya bukan anjing luka yang digituin marah. Nggak apa-apa. Kita happy-happy aja. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Udah kepanjangan ini. Oke, semoga ada sesuatu lah, itu 1-2 hal yang bisa Anda pelajari dari Q&A ini. Dan kalau Anda punya pertanyaan tambahan, punya komentar, punya itu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like komentar-komentar yang Anda suka, karena seperti Anda lihat di sini, komentar yang banyak like-nya itu yang akan saya prioritaskan untuk saya jawab. Oke, thank you. See you next time.